Halo pemirsa, Tiongkok baru-baru ini kembali mengejutkan publik, di mana dengan menjadi negara pertama yang berhasil meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024. Medali tersebut disumbangkan oleh dua atlet menembak Tiongkok nan muda usia, yakni Zheng Lihao dan Huang Yuting. Keduanya merebut medali emas pertama Olimpiade Paris 2024 setelah memenangkan laga final nomor air rifle 10 meter beregu campuran. Hal ini tentu semakin menunjukkan kekuatan Tiongkok di tingkat global yang semakin bersinar dengan berbagai prestasi luar biasa di setiap cabang olahraga Olimpiade dunia. Sampai saat per 1 Agustus 2024 kemarin, Tiongkok pun mengoleksi 9 emas, 7 perak, dan 3 perunggu. Dan ini pun bukan yang pertama kali bagi Tiongkok untuk menunjukkan kehebatannya dalam bidang olahraga di setiap Olimpiade dunia. Jauh sebelum ini, Tiongkok telah menunjukkan berbagai prestasi yang telah diraihnya, terutama dalam memperoleh medali di setiap kompetisi Olimpiade dunia yang telah digelar sejak tahun 1896. Bahkan, baik itu di Olimpiade musim panas maupun musim dingin. Tiongkok tercatat telah meraih total 713 medali dengan perolehan medali emas sebanyak 285. Perolehan tersebut sukses menempatkan Tiongkok di posisi kelima sebagai negara dengan perolehan medali terbanyak di dunia. Namun, karena Uni Soviet telah terpecah-pecah waktu itu menjadi beberapa negara, maka Tiongkok secara otomatis berada di peringkat keempat. Meskipun berada di posisi keempat, Tiongkok sebenarnya melaju lebih cepat perkembangannya dalam memperoleh medali dibandingkan negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat, yang kita tahu dalam hal ini berada di posisi pertama. Hal itu dapat dilihat dari berapa kali keikutsertaan Tiongkok dalam Olimpiade dunia. Bayangkan saja, Tiongkok yang baru 23 kali mengikuti Olimpiade dunia sejak keikutsertaan mereka pertama kali pada tahun 1952 dan baru aktif kembali pada tahun 1980-an. Hingga tahun 2022 telah berhasil mengumpulkan 713 medali dengan 285 medali emas. Dibandingkan dengan Inggris misalnya yang telah mengikuti Olimpiade dunia sebanyak 53 kali, baru berhasil mengumpulkan 950 medali dengan 296 medali emas. Sedangkan Jerman berhasil mengumpulkan 922 medali dengan 305 medali emas setelah mengikuti Olimpiade dunia sebanyak 30 kali. Begitu pula dengan Amerika Serikat yang berhasil mengumpulkan 2.959 medali dengan 1.175 medali emas setelah mengikuti Olimpiade dunia sebanyak 52 kali. Artinya apa? Tiongkok dalam hal kecepatan telah menyaingi bahkan mungkin melampaui negara-negara barat maupun Amerika Serikat. Mengingat Olimpiade dunia juga telah digelar sebanyak 54 kali sampai yang terakhir digelar pada tahun 2024 ini. Jika seperti demikian, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dalam hal ini dari Tiongkok? Tentu adalah kualitas sumber daya manusia atau SDM. Lantaran Tiongkok tidak mungkin bisa begitu cepat berkembang memperoleh banyak medali jika tidak didukung oleh kualitas SDM yang kuat. Lantas, bagaimana Tiongkok mengembangkan kualitas SDM tersebut? Mari kita ikuti ulasannya bersama saya Bagas Sumarlan di Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, kita perlu tahu ya bahwa Tiongkok selama pagelaran Olimpiade dunia pernah menjadi juara umum yang membuatnya menempati posisi pertama di Olimpiade musim panas tahun 2008 di Beijing. Prestasi ini
menjadikan Tiongkok sebagai satu-satunya negara Asia yang berhasil meraih juara 1 selama Olimpiade Dunia digelar. Tiongkok juga pernah menjadi juara 2 sebanyak 3 kali dan juara 3 sebanyak 2 kali. Artinya, dengan penampilan Tiongkok yang ke-12 di Olimpiade musim panas dan ke-12 di Olimpiade musim dingin, Tiongkok telah tercatat dalam sejarah Olimpiade Dunia sebagai negara tersukses secara keseluruhan di kawasan Asia. Kesuksesan inilah yang telah menjadikan Tiongkok sebagai rujukan dan contoh yang menarik bagi negara-negara Asia untuk dipelajari, terutama dalam mengembangkan kualitas SDM mereka. Indonesia misalnya sebagai salah satu negara Asia yang juga ikut terlibat dalam kompetisi Olimpiade Dunia tersebut, sudah sepatutnya menjadikan Tiongkok sebagai rujukan dan contoh. Mengingat untuk pertama kalinya dalam sejarah pesta olahraga 4 tahunan tersebut, tidak ada wakil tim Merah Putih di babak sistem gugur nomor tunggal putra bulu tangkis di Olimpiade Paris 2024. Ini tentu menciptakan sejarah buruk bagi Indonesia terutama di bulu tangkis di mata dunia. Nah, dari sinilah alasan mengapa kita perlu belajar dari Tiongkok. Dalam mengembangkan kualitas SDM mereka, sebenarnya bukan hanya Indonesia, tapi dunia juga perlu mempelajari apa yang telah dilakukan oleh Tiongkok dalam meningkatkan setiap kualitas yang ada dalam setiap cabang olahraga yang diikuti. Jadi, rahasia kualitas para atlet di Tiongkok ini bisa begitu meningkat karena Tiongkok telah mengembangkan pendekatan yang komprehensif dan sistematis untuk meningkatkan kualitas para atletnya dan meraih kesuksesan di Olimpiade Dunia. Tiongkok mulai dengan merekrut dan melatih atlet sejak usia dini misalnya melalui program-program berbakat dan akademi olahraga. Proses seleksi ketat yang memastikan hanya atlet dengan potensi tertinggi yang diterima untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Atlet muda juga dilatih secara intensif dengan fokus pada teknik dasar, kekuatan fisik, dan strategi sejak awal karir mereka. Tiongkok juga membangun fasilitas olahraga yang canggih dan dilengkapi dengan teknologi terbaru untuk mendukung pelatihan dan rehabilitasi atlet itu sendiri. Seperti kolam renang berteknologi tinggi dengan sistem pemantauan performa dan analisis gerakan air yang memungkinkan perenang untuk mengukur efisiensi gerakan dan kecepatan. Tiongkok juga memiliki berbagai pusat pelatihan olahraga yang dilengkapi dengan peralatan muktahir, seperti misalnya treadmill dengan analisis biomekanik, juga mesin latihan kekuatan, dan alat pengukur performa. Mereka juga menggunakan laboratorium sains di olahraga untuk menganalisis kinerja atlet dan juga mengembangkan metode pelatihan berbasis data. Seperti laboratorium biomekanik yang mana fasilitas ini digunakan untuk menganalisis gerakan atlet secara mendetail, termasuk penggunaan sensor dan kamera high speed untuk mempelajari teknik dan juga pola gerakan para atlet. Ada pula laboratorium fisiologi untuk menganalisis berbagai parameter fisiologis atlet seperti VO2 max, detak jantung, dan tingkat kelelahan menggunakan peralatan canggih untuk mengoptimalkan pelatihan dan juga pemulihan para atlet. Tiongkok juga menyiapkan alat pelacak yang dikenakan di tubuh seperti jam tangan pintar, pelacak aktivitas, dan sensor yang mengumpulkan data tentang beban latihan, detak jantung, dan juga pola tidur. Ada pula video analisis, yakni sistem video canggih yang memungkinkan pelatih untuk menganalisis teknik atlet secara mendetail dengan menggunakan rekaman high definition dan perangkat lunak. Analisis gerakan. Tiongkok juga menyediakan kamar terapi yang difasilitasi dengan terapi kriogenik atau juga sauna inframerah
untuk membantu pemulihan otot dan mengurangi peradangan. Ada pula area khusus untuk fisioterapi dan pijat yang dilengkapi dengan alat terapi manual dan mesin untuk perawatan otot dan pemulihan cedera. Tiongkok juga menyiapkan mesin simulasi yang dirancang untuk meniru kondisi kompetisi ataupun gerakan olahraga tertentu yang memungkinkan atlet untuk berlatih dalam kondisi yang lebih mendekati kenyataan. Nah, ada pula peralatan yang memungkinkan latihan kekuatan dengan ketahanan dengan gerakan yang mirip dengan gerakan olahraga spesifik. Tiongkok juga menyiapkan klinik nutrisi yang menyediakan konsultasi nutrisi dan analisis diet untuk memastikan atlet mendapatkan asupan gizi yang optimal. Ada pula kamar kesehatan dan kebugaran yang dilengkapi dengan alat-alat medis untuk pemantauan kesehatan dan pemeriksaan rutin. Contoh fasilitas olahraga lainnya juga termasuk kota pelatihan nasional di Beijing dan kota pelatihan olahraga di Guangzhou yang terkenal dengan teknologi canggih dan fasilitas pelatihan muktahirnya. Ada pula banyak fasilitas pelatihan di Tiongkok yang diatur untuk mendukung program olahraga yang berbeda. Dari atlet hingga bela diri dengan fokus pada efisiensi dan kinerja optimal. Selain itu, pemerintah Tiongkok juga telah menyediakan dana yang signifikan untuk program olahraga, termasuk pelatihan, fasilitas, dan kompensasi atlet. Dulu pada tahun 1981 hingga 1985, rata-rata anggaran untuk olahraga di Tiongkok ini hanya 513,29 juta yuan per tahun. 5 tahun kemudian, rata-ratanya naik lebih dari 2 kali lipat menjadi 1,19 miliar yuan. Nah, pada tahun 2023, pemerintah Tiongkok telah menetapkan anggaran belanja Badan Olahraga Tiongkok mencapai 23,3 miliar yuan. Kalau dirupiahkan mungkin nilainya sekitar 52 triliunan rupiah begitu. Sebagai perbandingan di Indonesia, jumlah anggaran pada Asdep Sentra Pembinaan Olahraga tahun anggaran 2023 hanya sebesar 262 miliar rupiah. Ini tentu sangat jauh jika dibandingkan dengan Tiongkok. Tidak hanya itu, para atlet yang berprestasi juga mendapatkan penghargaan dan insentif finansial yang memotivasi mereka untuk berlatih dan berkompetisi dengan lebih baik. Negara memberikan dukungan penuh kepada para atlet, pelatih, dan berbagai pihak lain agar mampu berprestasi di kancah nasional, regional, bahkan internasional. Biaya yang dikeluarkan pun juga tidak main-main, seperti biaya yang pernah dikeluarkan Tiongkok untuk 1 medali emas di Athena tahun 2004 misalnya, mencapai sekitar 700 juta yuan. Kala itu, Tiongkok meraih 32 medali emas, sehingga total biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar 22,4 miliar yuan atau sekitar 50 triliunan rupiah. Selain itu, pelatih di Tiongkok juga mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tinggi untuk memastikan mereka dapat mengarahkan atlet dengan efektif. Pelatih dan ahli olahraga di Tiongkok ini juga sering terlibat dalam pertukaran pengetahuan internasional untuk mempelajari teknik terbaru dan praktek terbaik. Tiongkok juga menerapkan strategi spesialisasi para atlet di mana mereka memilih untuk fokus pada cabang olahraga yang memiliki potensi medali tinggi berdasarkan analisis dan sejarah kompetisi. Mereka lantas menganalisis data dan tren untuk menentukan olahraga yang paling menguntungkan dan mengarahkan sumber daya ke bidang tersebut. Dengan menggabungkan semua elemen ini dalam satu sistem yang terintegrasi, Tiongkok dapat mengoptimalkan potensi atletnya sehingga meningkatkan kualitas
mereka dan mencapai kesuksesan yang signifikan di panggung internasional seperti Olimpiade Dunia. Oleh karena itu, kunci dari semua ini adalah karena pemerintah Tiongkok memang telah memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas para atletnya dan meraih kesuksesan di Olimpiade Dunia melalui berbagai kebijakan, investasi, insentif, dan juga strategi seperti yang sudah saya jabarkan di awal tadi. Inilah yang menurut saya memang bisa dipetik pelajarannya dan mungkin bisa kita terapkan di negara kita, Indonesia. Saya Bagas Sumarlan, terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.